Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hazia Fakrana Aksa, Cantika Henyes, Naila Hairunisa, Mardatilah, dan Mailani Zahra Fajriati. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sosial budaya yang berkaitan dengan penyakit tidak menular. Berikut penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung koroner. Yang pertama itu, 1. Pola makan tinggi lemak seperti santan, gorengan, dan daging. Kebiasaan makan yang dipengaruhi oleh adat, kepercayaan, dan norma juga berkontribusi terhadap risiko penyakit jantung koroner ini. Misalnya tuh pola konsumsi makanan etnik tertentu yang tinggi lemak jenuh dapat menyebabkan kejadian penyakit ini. Yang kedua, yaitu merokok sebagai simbol maskulinitas dan interaksi sosial, di mana dalam kebudayaan atau dalam kebiasaan masyarakat bahwa merokok itu adalah suatu hal yang maskulin, yang setiap laki-laki itu harus merokok untuk menjelaskan bahwa mereka itu adalah laki-laki sejati. Yang ketiga yaitu kurang aktivitas fisik akibat budaya kerja yang pasif. Nah, dari faktor sosial budaya ini adanya program atau solusi yang akan dilaksanakan. Yang pertama tuh edukasi makan sehat sesuai dengan budaya lokal. Dengan kita mengedukasi, tetapi dengan juga mengedukasi makanan sehat, tetapi juga memperhatikan dengan kebudayaan lokal di daerah tersebut. Yang kedua tuh melakukan kampanye anti rokok berbasis tokoh masyarakat, di mana masyarakat itu lebih mempercayai pemuka adatnya atau pemuka agamanya untuk menyampaikan edukasi anti merokok ini. Yang ketiga yaitu aktivitas fisik berbasis komunitas. Yang keempat yaitu meningkatkan akses makanan sehat dan fasilitas olahraga. Baik, yaitu materi kedua yaitu stroke. Hipertensi yang tidak terkontrol itu menjadi masalah utama yang dipengaruhi oleh gaya hidup dan kebiasaan masyarakat. Di mana penelitian Farmingham ini menyatakan bahwa tekanan darah tinggi sangat berhubungan dengan peningkatan risiko stroke, terutama pada kelompok yang tidak melakukan kontrol tekanan gula darahnya dengan baik. Yang pertama itu yaitu konsumsi tinggi garam seperti olahan tradisional, ikan asin, dan sambal. Yang kedua, rendahnya pemeriksaan tekanan darah rutin. Yang ketiga, stres sosial ekonomi. Dan yang keempat, kebiasaan merokok dan kurang aktivitas fisik. Terus kepercayaan dan pada masyarakat terhadap pencegahan dan pengobatan stroke ini. Misalnya ada beberapa komunitas kelompok masyarakat yang lebih mempercayai pengobatan tradisional ke dukun daripada mencari fasilitas kesehatan atau ke medis, sehingga tidak adanya deteksi dini dalam penyakit stroke ini. Terus masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah juga rentan dalam terkena penyakit stroke ini karena kurangnya pemahaman atau kurangnya akses dalam mengetahui pengetahuan tentang penyakit stroke ini. Solusi atau program yang bisa dilaksanakan yaitu yang pertama itu edukasi makan rendah garam. Yang kedua, program cek kesehatan gratis seperti cek tensi berkala di puskesmas. Yang ketiga yaitu kampanye. Yang keempat, aktivitas fisik berbasis komunitas. Yang kelima itu ada dukungan psikologis. Materi selanjutnya yaitu penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. PPOK di Indonesia banyak disebabkan oleh paparan asap rokok jangka panjang, baik dari perokok aktif maupun perokok pasif. Pengaruh sosial budayanya yang pertama, merokok dianggap bagian dari budaya sosial, sehingga paparan asap tinggi di rumah maupun di tempat umum. Selanjutnya, penggunaan bahan bakar padat seperti kayu, arang, atau sekam padi di rumah tradisional turut meningkatkan polusi udara dalam ruangan. Yang keempat, rendahnya kesadaran masyarakat tentang gejala PPOK serta terbatasnya akses layanan kesehatan menyebabkan tingkat keparahan PPOK di Indonesia cenderung tinggi. Solusi program kesehatan yang dapat dilakukan, yang pertama, meningkatkan edukasi dan kampanye pengurangan merokok aktif dan pasif dengan melibatkan masyarakat dan menggunakan media yang sesuai budaya. Yang kedua, mendorong penggunaan pemakaian bahan bakar padat dan pengalihan ke sumber energi yang lebih bersih melalui program pemerintah dan komunitas.
Yang ketiga, memperluas akses pemeriksaan dini dan pengobatan PPOK di fasilitas kesehatan primer, terutama di daerah terpencil. Yang keempat, melatih tenaga kesehatan untuk mengenali gejala PPOK sejak awal dan memberikan edukasi yang mudah dipahami. Selanjutnya yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya, terutama pola makan tinggi gula dan karbohidrat yang umum dalam berbagai acara sosial dan tradisi. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik akibat gaya hidup modern dan minimnya fasilitas olahraga turut meningkatkan risiko. Yang ketiga, minimnya edukasi kesehatan yang sesuai budaya. Pengetahuan masyarakat tentang diabetes masih rendah, ditambah adanya mitos yang menghambat pencegahan serta pengobatan. Yang keempat, faktor sosial seperti dukungan keluarga dan nilai budaya juga mempengaruhi kemampuan penderita mengelola penyakit. Karena itu, edukasi dan intervensi yang sesuai konteks budaya diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan diabetes mellitus secara lebih efektif. Solusinya, yang pertama, menyelenggarakan edukasi pola makan sehat sesuai bahasa dan budaya lokal. Yang kedua, menggalakkan aktivitas fisik yang dapat diterima masyarakat. Yang ketiga, melawan mitos dengan melibatkan keluarga dan komunitas dalam mendukung pengelolaan diabetes. Yang keempat, menyediakan layanan kesehatan yang ramah budaya dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tentang penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis adalah kondisi ketika ginjal mengalami penurunan fungsi secara bertahap dalam waktu yang lama. Ginjal yang rusak tidak bisa menyaring racun, cairan berlebih, dan limbah dalam darah dengan baik. Kalau dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang sampai tahap akhir dan membutuhkan dialisis atau cuci darah. Nah, faktor sosial budayanya adalah ada beberapa kebiasaan masyarakat kita yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap munculnya penyakit ginjal. Misalnya, seperti konsumsi makanan instan dan asin seperti mie instan dan cemilan kemasan. Sekitar 80% garam harian ini justru berasal dari makanan olahan, bukan dari garam yang ditambahkan sendiri. Garam berlebih bisa menyebabkan hipertensi yang merupakan faktor terbesar penyebab kerusakan ginjal. Kemudian, penggunaan obat tradisional tanpa pengawasan juga masih banyak dilakukan. Padahal beberapa bahan bisa merusak ginjal jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Lalu rendahnya budaya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin membuat banyak orang terlambat untuk mengetahui kondisi ginjalnya. Solusi yang bisa dilakukan adalah seperti edukasi tentang bahaya garam dalam makanan olahan. Masyarakat perlu tahu bahwa makanan-makanan kemasan setiap hari bisa membebani ginjal. Dan yang kedua, diperlukan regulasi pada industri makanan agar kandungan garam lebih dikontrol. Ketiga, pengawasan obat tradisional harus diperkuat agar masyarakat hanya menggunakan produk yang aman. Dan terakhir, akses pemeriksaan kesehatan harus ditingkatkan supaya masyarakat bisa melakukan screening tekanan darah, gula darah, dan fungsi ginjal secara rutin. Selanjutnya yaitu kanker payudara. Kanker payudara adalah pertumbuhan sel abnormal di jaringan payudara yang sifatnya ganas. Penyakit ini bisa menyebar ke organ lain kalau tidak terdeteksi sejak dini. Semakin cepat ditemukan, maka semakin besar peluang untuk sembuh. Nah, di Indonesia, faktor budayanya sangat mempengaruhi deteksi dini kanker payudara. Masih banyak perempuan yang merasa tabu untuk membicarakan bagian tubuhnya, terutama payudara. Rasa malu dan stigma sosial membuat banyak perempuan enggan melakukan sadari atau periksa ke tenaga kesehatan. Ditambah lagi, keputusan untuk memeriksakan diri sering dipengaruhi keluarga dan kepercayaan tradisional, sehingga banyak kasus yang terlambat diketahui. Solusinya adalah membuat kampanye kesehatan yang lebih ramah budaya dan mudah diterima masyarakat. Pesan deteksi dini harus disampaikan dengan cara yang sopan dan sensitif budaya dan melibatkan tokoh masyarakat. Serta fasilitas screening juga perlu dibuat lebih nyaman dan privat supaya perempuan merasa aman untuk periksa tanpa rasa malu atau takut.
Pendekatan ini diharapkan bisa menurunkan stigma dan meningkatkan kesadaran perempuan untuk melakukan deteksi dini. Terima kasih. Selanjutnya, kanker serviks. Faktor sosial budaya, yang pertama minim edukasi seksual karena norma konservatif pembahasan organ reproduksi dianggap tabu, sehingga wanita kurang memahami HPV, vaksin, dan pentingnya pap smear. Yang kedua, akses vaksin HPV rendah. Banyak keluarga ragu karena miskonsepsi hoaks serta keterbatasan ekonomi dan distribusi layanan. Solusinya, yang pertama, pendidikan reproduksi edukasi sejak sekolah, melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat. Yang kedua, perluasan vaksin HPV, vaksinasi gratis di sekolah atau puskesmas, serta sosialisasi manfaat vaksin. Yang ketiga, pap smear, terjangkau scanning massa dan layar murah atau bersubsidi. Yang keempat, privasi pemeriksaan ruang tertutup tenaga, kesehatan perempuan, dan edukasi bahwa pemeriksaan aman. Selanjutnya, kanker paru-paru. Faktor sosial budayanya, yang pertama, merokok sebagai identitas sosial, dianggap simbol kedewasaan atau kebersamaan, diperkuat budaya menawarkan rokok dan iklan. Yang kedua, tingginya asap rokok pasif, banyak yang merokok di rumah atau di tempat umum, sehingga keluarga dan anak terpapar. Solusinya ialah yang pertama, edukasi bahwa rokok mengubah persepsi bahwa merokok itu keren, serta menjelaskan dampak kesehatan dan ekonomi. Yang kedua, area bebas rokok. Menerapkan kawasan tanpa rokok di rumah, sekolah, kantor, dan tempat umum. 3. Layanan berhenti merokok, konseling di puskesmas, terapi pengganti nikotin, dan dukungan keluarga. Yang kesembilan yaitu ada cedera lalu lintas. Faktor sosial budaya yang mempengaruhi yang pertama adalah budaya berkendara tidak aman. Banyak kecelakaan terjadi karena perilaku yang sudah dianggap biasa, seperti tidak memakai helm, mengebut, dan memakai ponsel saat berkendara. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa budaya keselamatan di masyarakat masih rendah. Yang kedua, norma permisif pada remaja. Orang tua dan lingkungan sering membiarkan remaja mengendarai motor sebelum cukup umur. Hal ini jadi faktor risiko karena mereka belum memiliki kemampuan berkendara yang matang. Yang ketiga, infrastruktur dan penegakan hukum yang lemah, seperti jalan yang rusak, fasilitas perjalanan kaki yang minim, serta penegakan hukum yang tidak konsisten membuat risiko kecelakaan semakin tinggi. Solusi yang dapat diberikan yaitu ada dengan mengubah perilaku masyarakat melalui edukasi keluarga dan kampanye keselamatan, memperbaiki infrastruktur jalan, dan memperkuat penegakan hukum agar budaya berkendara aman terbentuk. Selanjutnya, yang ke-10, cedera akibat kerja. Faktor sosial budayanya yang pertama, budaya produktivitas, mengalahkan keselamatan di banyak tempat kerja, terutama sektor informal. Pekerja lebih fokus mengejar target daripada menjaga keselamatan sehingga risiko cedera meningkat. Yang kedua, penggunaan APD dan literasi K3 rendah. Pekerja sering enggan memakai APD karena dianggap merepotkan dan pengetahuan tentang keselamatan kerja yang masih rendah. Dan pengawasan yang minim. Kurangnya pengawasan membuat aturan K3 jarang diterapkan secara konsisten. Solusinya yaitu dengan membangun budaya kerja yang aman melalui pelatihan K3, keteladanan dari atasan, penyediaan APD, serta peningkatan pengawasan di lingkungan kerja. Dan yang terakhir yaitu ada cedera jatuh. Faktornya lingkungan rumah yang tidak aman. Cedera jatuh banyak terjadi karena rumah tidak diperhatikan keamanannya, seperti lantai licin dan pencahayaan yang kurang. Minimnya pengawasan anak dan lansia kurang aktivitas. Anak-anak sering bermain tanpa pengawasan, sementara lansia cenderung kurang bergerak, sehingga otot melemah dan meningkatkan risiko terjatuh. Solusi utamanya yaitu dengan menciptakan rumah yang aman, melakukan edukasi kepada keluarga, melakukan aktivitas fisik rutin untuk lansia, dan meningkatkan pengawasan terhadap anak. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.